Batu meteor timpa rumah warga di Kabupaten Tapanuli Utara. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution positif COVID-19. Bio Farma produksi vaksin halal untuk COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, warga Dusun Sitahan Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya bongkahan batu hitam dari langit yang diduga meteor dan menimpa sebuah rumah warga. Joshua Hutagalung, warga Dusun Sitahan Barat, yang rumahnya tertimpa batu hitam berukuran sedang yang diduga menyerupai benda angkasa batu meteor tersebut. Pemilik rumah mengatakan benda menyerupai batu meteor tersebut jatuh menimpa atap rumahnya pada sore hari kemarin dengan disertai suara dentuman gemuruh yang begitu kuat. Bahkan, saking kerasnya hantaman batu tersebut, atap seng bagian samping rumahnya jebol. Batu itu pun kemudian jatuh ke tanah di samping rumahnya hingga terprosok ke dalam tanah sedalam 20 cm. Uniknya, batu meteor yang dimiliki olehnya tersebut sudah ditawar sejumlah orang dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga mencapai 1 miliar rupiah. Namun bagi Joshua Hutagalung, batu tersebut tidak akan dijual dan akan disimpan. Awalnya sebelum jatuh ada gemuruh di atas langit, padahal langit kan cerah. 20 menit kemudian ada suara jatuhlah ketimpa sama seng. Dentuman ya? Nah ya, benturan lah. Sampai rumah ini bergetar dia, Bang. Nggak taunya kita cari-cari, kita pikir ada apa kayu yang jatuh, padahal nggak ada. Kita cari keliling, ada atap yang berlubang. Ada atap yang berlubang, kita lihat ke bawah ada bongkahan batu ini. Sementara itu, Kepala Desa Sitahinauli meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menurunkan pihak terkait untuk meneliti apakah benar batu tersebut batu meteor. Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meneliti atau ke dinas terkait apakah benar bahwa batu yang jatuh tersebut dari angkasa benar batu meteor apa tidak, biar kami warga bisa mengetahuinya. Hingga kini batu hitam yang diduga batu meteor itu kini menjadi objek foto warga yang berkunjung melihat keberadaan benda angkasa itu. Baharuddin Simadolan melaporkan untuk Evaria TV. Puluhan pedagang yang berlapak di pasar tradisional Sukaramai mendatangi kantor DPRD Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka meminta keadilan atas penggusuran yang dilakukan Pemko Medan. Puluhan pedagang ini mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Medan pasca penggusuran yang dilakukan oleh puluhan anggota Satpol PP Kota Medan. Ratusan pedagang yang menggantungkan hidup dari berdagang sejak 5 hari terakhir kehilangan mata pencaharian. Seluruh barang dagangan termasuk fasilitas berdagang seperti meja, baskom, hingga payung untuk berlindung dari panas dan hujan diangkut oleh petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran. Menurut Jamaluddin Tanjung selaku koordinator para pedagang menyebutkan, selama berdagang, mereka tetap membayar berbagai retribusi dan selalu berkoordinasi dengan petugas Satpol PP karena mereka sadar berjualan di badan jalan tidak dibenarkan. Namun para pedagang ini juga tidak diberikan lapak untuk berjualan, padahal mereka sudah berjualan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun di pasar Sukaramai tersebut. Apalagi sebagian besar pedagang yang digusur bukan pedagang yang memiliki modal besar, sehingga tidak akan mampu untuk membayar lapak yang nilai sewanya sangat mahal, tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Karenanya, para pedagang meminta agar mereka diperlakukan adil.
Soal masalah pedagang. Pedagang pasar Sukarami ini kan dibangunkan atas swadaya pedagang. Bukan dari biaya dari uang dari pemerintah atau dari Pemko. Dari kami, pedagang-pedagang. Swadaya kami lah membangun pasar Sukarami ini dengan kesepakatan bahwasannya pedagang-pedagang yang ada di luar, termasuk Aki, itu harus ditertibkan. Ternyata sampai sekarang kami, mungkin Bapak juga melihat bagaimana keadaan kami sekarang pasar Sukarami. Ada pun penggusuran kayaknya dikondisikan kami ini. Khusus kami yang formal yang digusur. Karena yang lain-lain ada memberikan distribusi. Uang preman atau apa kita nggak tahu. Tapi kami menolak. Karena ini salah kalau kami kasih. Berarti kami juga termasuk pedagang liar. Jadi karena kami tidak bisa dikelola mereka, maka terjadilah penggusuran khusus untuk kami aja. Jadi kami datang kemari tadi sudah menyampaikan aspirasi kami. Ya alhamdulillah. Bapak-bapak yang ada di sini menerima kami, mungkin akan datang lagi panggilan resmi. Itulah dia namanya RDP. Para pedagang sendiri berharap diberikan tempat untuk berjualan atau pemerintah Kota Medan bertindak adil karena sangat banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan, di atas trotoar, dan memakan badan jalan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 orang penambang tanah perbukitan di Kota Sibolga, Sumatera Utara ditemukan tewas tertimbun setelah bukit yang mereka keruk tiba-tiba longsor. Sementara 1 penambang lainnya kini dalam keadaan kritis di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga. Dari video amatir warga, memperlihatkan ketiga warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aik Perambunan, tewas tertimbun material tanah perbukitan yang mereka keruk. Berdasarkan keterangan sejumlah tetangga korban, tanah perbukitan yang mereka keruk tersebut akan dipergunakan untuk menimbun fondasi rumah mereka. Namun ketika sedang menggali, ternyata tanah perbukitan yang berada di atas tiba-tiba saja longsor dan langsung menimbun ketiganya. Peristiwa ini tengah dievakuasi oleh petugas BPBD Kota Sibolga dan butuh waktu 1 jam bagi petugas BPBD Kota Sibolga untuk mengeluarkan ketiga warga yang tertimbun material tanah. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung memboyong ketiga penambang tanah perbukitan ke Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Naas, 2 dari penambang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 di antara ketiga korban saat ini sedang menjalani perawatan medis di ruang IGD. Ada 3 korban, seorang ibu dan 2 orang anak. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini satu keluarga Pak sebenarnya. Jadi ini ada kaitan dengan apa namanya, hubungan keluarga gitu. Keluarga Pak. Ya bukan anak maksudnya, bukan keluarga. Terus kita pun evakuasi korban bersama dengan warga di Gang Rukun Damai ini, ya. Yang 2 ya kritis kita bawa ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Sekarang kita sedang ditangani apa? Ditangani Tim medis. ya. Informasi tadi dari warga kita di sini, ya. Memang aktivitas mereka sering di sana untuk apa namanya, untuk mengambil tanah, untuk menimbun rumah dan membangun rumah di sekitar ini begitu. Jadi korban jiwa memang 3 orang Pak. 3 korban, ya. Cuma 1 selamat, 2 lagi kritis kemarin. Kritis yang kita bawa tuh. Jasad kedua korban penambang yang tewas tersebut langsung dibawa ke rumah duka dan disambut tangis histeris pihak keluarga. Kedua penambang tanah perbukitan yang tewas tertimbun longsor tersebut yakni Joni Hulu dan Amelia Hulu. Sedangkan penambang yang kritis bernama Hagaria Hulu. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini Ahyar tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Ahyar Nasution sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya pada Senin lalu. Keluhan Ahyar waktu itu mengarah ke COVID-19. Tim medis kemudian melakukan swab test terhadap bakal calon wali kota Medan pada Senin petang. Dari pemeriksaan tersebut, Ahyar Nasution terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, Ahyar tengah menjalani perawatan intensif di ruang isolasi di Rumah Sakit Royal Prima Medan, Sumatera Utara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi menyebutkan, secara umum kondisi kesehatan Ahyar terpantau normal. Sebelum masuk rumah sakit, Ahyar diketahui melakukan perjalanan ke Jakarta untuk urusan pribadi. Selain Ahyar, 2 kepala dinas di lingkungan Pemko Medan yakni Kepala Dinas Pertamanan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka saat ini tengah dikarantina dan mendapat pengawasan ketat tim medis. Bapak Wali Kota sekarang ini memang sedang dalam perawatan ya, di rumah sakit dengan keluhan awal ya, pada hari Senin sore ya, ada merasa keluhan ya, agak demam untuk perasaan ini. Jadi kita sarankan ya supaya Bapak Wali memeriksakan ke rumah sakit supaya kita mengetahui semua yang diperlukan khusus masalah kesehatan Pak Wali. Senin sore dilakukan swab dan hari Selasa pagi ya, itu hasilnya positif. Saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan masih melakukan penelusuran terhadap kontak erat Ahyar dan 2 kepala dinas di Pemko Medan. Sejumlah staf di Pemko Medan juga dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, 2 pejabat Pemko Medan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polsek Tanjung Balai Utara mengamankan seorang tersangka kasus pencurian ratusan pakaian dalam wanita di salah satu kios di Jalan DI Panjaitan, Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kota 3. Tersangka merupakan spesialis pencurian kios atau rumah yang tidak berpenghuni. Tersangka DA diamankan oleh petugas Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara karena melakukan pencurian seratusan pakaian dalam wanita dari sebuah kios pusat penjualan pakaian bekas. Petugas mengamankan kembali pakaian dalam yang dicuri beserta sebuah tali nilon yang digunakan untuk masuk ke kios tersebut melalui atap. Kapolsek Tanjung Balai Utara Ibtu Suhardi Tambunan mengatakan, tersangka masuk ke dalam kios yang saat itu tidak berpenghuni dengan cara memanjat lewat tiang listrik lalu mencongkel atap. Seterusnya mengikat goni yang berisi pakaian bekas tersebut dengan seutas tali dan menariknya ke atap yang telah terbuka itu. Selanjutnya, barang curian tersebut disembunyikan di sebuah rumah tidak jauh dari lokasi kejadian di kawasan pusat penjualan pakaian bekas tersebut. Polisi yang mendapat laporan dari korbannya langsung melakukan olah tempat kejadian dan berhasil mengamankan tersangka 1 minggu kemudian. Kerugian korban ditaksir 8 juta rupiah. Tersangka David Andila alias David adalah tersangka spesialis bongkar rumah kosong dengan modus memanjat tiang listrik lalu kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang dari rumah ataupun gudang kosong yang ditinggal oleh pemilik ataupun yang pemilik kios. Dalam catatan polisi, tersangka ini sudah berapa kali melakukan aksi-aksi seperti ini? Ya, benar sekali bahwasanya pelaku ini adalah spesialis. Sudah di catatan kita di Polsek PBU ini sudah 4 kali melakukan pencurian. Tersangka telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus yang sama, di antaranya melakukan pencurian generator dan alat elektronik lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, meningkatkan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara meluncurkan mobil kependudukan dan pencatatan sipil keliling. Selain itu, Bupati Batubara membagikan EKTP dan Kartu Identitas Anak atau KIA kepada warga. Peluncuran mobil kependudukan dan pencatatan sipil keliling digelar di kantor Desa Mangkai Baru, Kecamatan 50 yang dihadiri Bupati Batubara Zahir. Dalam peluncuran tersebut, Bupati memantau langsung proses pelayanan kepada warga yang akan membuat dokumen kependudukan di mobil kependudukan dan pencatatan sipil keliling. Warga dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pembuatan akte kependudukan, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Bupati Batubara Zahir mengatakan, mobil kependudukan dan pencatatan sipil keliling ini untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, sehingga tidak perlu datang ke kantor camat atau kantor Disduk Capil saat akan membuat dokumen kependudukan. Mobil kependudukan dan pencatatan sipil keliling akan mendatangi setiap kantor desa secara bergiliran dan juga tempat-tempat pusat keramaian. Ya, ini adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Batubara untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang selama hari ini kita sudah membuat pelayanan perekaman KTP itu di kecamatan. Dan semua 12 kecamatan itu sudah bisa merekam KTP. Nah, hari ini kita lebih dekatkan lagi, ya, kita lakukan di desa-desa. Ini pernah saya sampaikan ketika kampanye bahwa pelayanan KTP itu di desa. Nah, inilah wujud daripada janji kampanye kita dulu. Kemudian kita juga di sini selain perekaman pendataan KTP, juga perekaman pemberian kartu identitas anak. Nah, sehingga anak sudah punya kartu identitas. Jadi mulai dari anak sampai orang tua ini harus punya identitas penduduk yang terlink dengan Disduk Capil. Nah, tapi yang banyak orang tua yang lansia, kadang-kadang dia tidak bisa ke kantor camat, makanya kita buat pelayanan ke desa-desa. Dan ini akan hadir di seluruh desa di Kabupaten Batubara. Cuma nanti pertamanya kita buat regional, ada bagian. Misalnya sekarang di Mangkai Baru, ini nanti ada masyarakat di Mangkai Lama, ya, sama Sumber Makmur di sini. Besok mungkin pindah tempat yang jauh, di tempat mana lagi. Atau nanti ketika ada keramaian, nah ini mobil ini bisa juga ada di tempat keramaian. Sehingga masyarakat itu merasa dihargai, ya, masyarakat itu merasa terlayani oleh pemerintah. Inilah konsep pemerintah Batubara saat ini. Berterima kasih dengan adanya mobil KTPL ini, karena kami nggak perlu jauh-jauh lagi ke Capil. Dengan adanya mobil ini, kami jadi merasa lebih mudah untuk mengurus KTP. Sementara itu, dalam peluncuran mobil pencatatan sipil keliling ini, Bupati juga memberikan EKTP dan Kartu Identitas Anak atau KIA kepada warga. Hingga saat ini, proses perekaman KTP elektronik di Batubara telah mencapai 90%. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, PT Bio Farma Persero memastikan vaksin COVID-19 produksinya halal dengan kapasitas produksi mencapai 250 juta dosis pada akhir tahun ini. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan sertifikasi halal vaksin COVID-19 nantinya akan diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam upaya percepatan penanganan pandemi di Indonesia, PT Bio Farma Persero akan memproduksi 250 juta vaksin COVID-19 pada akhir tahun ini. Saat ini, Bio Farma sedang melakukan uji klinis ketiga terhadap vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal Cina. Apabila proses uji klinis dan produksi vaksin berjalan sesuai rencana, masyarakat akan menerima imunisasi mulai tahun depan. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan vaksin COVID-19 yang diproduksi Bio Farma menggunakan bahan baku halal, karena Bio Farma merupakan salah satu pusat produksi vaksin halal di dunia.
Dan insya Allah juga bahan bakunya tadi ya pasti halal, karena memang Bio Farma sudah menjadi salah satu pusat produksi vaksin halal. Ya, banyak negara-negara Timur Tengah juga yang sudah beli. Tapi tentu untuk vaksin COVID sendiri nanti kan sertifikat halalnya di MUI. Ya, tapi ini bahan bakunya dan produksinya sudah siap. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Bio Farma untuk memproduksi vaksin COVID-19 karena perusahaan ini telah memproduksi vaksin sejak tahun 1890 dan mengekspor vaksin ke lebih dari 150 negara. Saat ini, Bio Farma merupakan perusahaan pembuat obat dan vaksin terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 2 miliar vaksin. Masyarakat diminta tidak perlu cemas dengan kualitas vaksin yang dibuat Bio Farma. Dari Jakarta, Sudiarto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kabupaten Samosir telah membuka objek wisata bagi wisatawan Nusantara. Berdasarkan surat edaran Bupati Samosir Rapidin Simbolon, objek wisata di Samosir resmi dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020. Sejak dibukanya objek wisata bagi wisatawan Nusantara, wisata pantai menjadi pilihan utama bagi para pengunjung. Seperti objek wisata pantai yang satu ini, yakni Pantai Sigurgur. Pantai Sigurgur berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pantai ini tak luput dari kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dipatuhi oleh pelaku usaha wisata di pantai ini. Selain penyemprotan disinfektan, tenaga medis pun dipersiapkan di objek wisata ini untuk kenyamanan pengunjung. Selain itu juga mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, serta penggunaan masker berlaku bagi pengunjung selama berada di lokasi. Ya sebenarnya ini ya, di masa pandemi memang kita merasakan ya agak aneh sih kalau untuk berwisatawan dengan memakai masker. Tapi kan ya gimana, ini kan sudah yang namanya sudah protokol kesehatan kan, ya terpaksa harus kita ikutin supaya kita juga mengurangi yang namanya untuk penyebaran COVID-19 ini. Jadi walaupun kita berwisata, tetap harus kita lakukan protokol kesehatan. Ya kalau menurut saya, Bang, ini lumayan ini ya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kita sebelum masuk kita cuci tangan dulu, terus kita diminta untuk memakai masker, terus kita dicek suhu tubuh. Ya saya rasa sih itu udah mengikuti protokol kesehatan. Setelah itu, setelah keluar masuknya pengunjung itu, pondok-pondok, kursi, meja itu semuanya disterilkan dengan cairan disinfektan. Ya, semua pengunjung di sini kita harapkan untuk menggunakan masker. Jika mereka tidak menggunakan masker, kita bagikan masker sama pengunjung tersebut. Di Pantai Sigurgur, masker disediakan secara cuma-cuma bagi pengunjung yang tidak memiliki masker. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.